Latar belakang di tanah Amerika Serikat, kisah dimulai dengan memperlihatkan 3 orang polisi yang tengah mengintai beberapa mafia yang hendak bertransaksi narkoba, di mana ketiga polisi tersebut masing-masing bernama Poppy, Donnie, dan Stephen, dan mereka mulai mengintik dari kejauhan lalu mengikuti para mafia tersebut sampai ke tempat transaksi. Saat berhasil masuk ke mobil, Poppy yang bermaksud mengecek barang-barang tersebut malah ketahuan oleh salah seorang kulit pekerja, dan spontan Poppy pun memohon agar pria tersebut tak memberitahu, lalu memohon juga agar mau bersandiwara menolongnya, di mana pria yang bernama Luke ini entah karena kasihan atau bagaimana mau menolong Poppy dari kecurigaan bosnya. Dan saat itu juga Poppy dibawa ke tempat tinggal si Luke yang itu membuat bosnya curiga. Usut punya usut, Luke ini ternyata tak tahu jika bosnya tadi berbisnis narkoba dan ia di sini hanya bekerja sebagai kuli panggul tanpa pernah mengecek barang apa yang ia angkut. Di mana alasan si Luke menolong Poppy tadi ialah murni karena si Luke kasihan dengannya, karena Poppy mengaku hanya ingin menumpang di mobil tersebut karena tak punya ongkos untuk pulang setelah turun dari kapal. Bye-bye. Masih menaruh rasa curiga, si mafia yang bernama John ini terus berupaya mengikuti Poppy, tapi sayang pengintaiannya tersebut langsung disadari oleh si Poppy, di mana mereka langsung terlibat perkelahian saat itu juga, dan si John yang kalah kemampuan dari si Poppy memutuskan untuk kabur dengan cara meloncat dari atas tower. Di satu sisi, Donnie sendiri saat ini masih mengikuti mafia lain atau calon pembeli narkoba yang kebetulan sedang bersemayam di sebuah restoran, di mana kebetulan di sana ia bertemu dengan salah satu rekan polisinya yang sedang tidak bertugas, namanya Michael, dan karena terlalu asik mengobrol dengan si Michael ini, Donnie harus kehilangan jejak si mafia yang membuatnya akhirnya meminta bantuan ke Michael untuk mencari mafia tersebut. Ya, muncul 2 orang anak buah si mafia yang diutus untuk membunuhnya. Tapi Donnie masih mampu dengan mudah mengalahkannya karena sang sutradara tak ingin dirinya mati. Setelah itu, Donnie pun menghubungi Stephen, tapi ternyata Stephen saat ini sudah tiba di sebuah gudang tempat di mana transaksi tersebut akan dilakukan, di mana di situ Stephen langsung mengambil gambar untuk dijadikan bukti kuat menangkap mereka semua. Tapi sembrononya Stephen malah menyergap mereka semua sendirian, dan itu sangat-sangat tidak worth it. Pria ini bernama Robinson. Dia adalah dalang dibalik pemasok narkoba terbesar di Amerika Serikat, dan ternyata dia juga merupakan anggota CIA yang memang sudah lama menjalankan bisnis ini, di mana ia saat itu juga langsung menembak Stephen dan semua mafia yang membeli narkobanya tadi. Dan saat menyadari Stephen masih hidup, ia bergegas meminta anak buahnya untuk mengejarnya lalu mengambil filmnya. Di saat itulah, Stephen tak sengaja berpapasan dengan Luke yang hendak pulang ke rumah, dan karena tak mungkin mengamankan bukti filmnya, Stephen meminta Luke untuk menyerahkan bukti tersebut ke polisi. Dan dari sinilah awal hidup Luke akan diterpa banyak masalah karena bukti tersebut tak sengaja terjatuh ke bawah laut. Atas kematian Stephen, Luke ditetapkan menjadi tersangka sementara, dan di sini Luke diinterogasi Donnie yang menganggap bahwa Luke ini adalah bagian dari pengedar narkoba tersebut, di mana si Luke jelas tak akan mengaku karena ya memang bukan bagian dari penjahat itu. Dan karena kesal tak berhasil menginterogasi si Luke, Donnie memutuskan akan melanjutkannya esok saat emosinya sudah bisa dikontrol kembali.
Selepas perginya Donnie, polisi itu tiba-tiba mendekat lalu ikut-ikutan mendesak Luke untuk meminta bukti filmnya. Di mana di sini Luke dipukuli yang saya jadi berpikir ini polisi pasti adalah oknum. Dan karena tak kuat menahan pukulan itu terus-menerus, akhirnya Luke pun melawan juga dan ia berhasil membuat polisi tersebut pingsan. Sadar ini akan jadi urusan yang sangat panjang, Luke pun memutuskan kabur dengan cara menyamar sebagai polisi. Setelah dirasa sudah tidak aman lagi tinggal di Amerika, Luke pun memutuskan pulang kampung ke Hong Kong dengan harapan semua masalah ini bisa selesai. Tapi apalah dayanya, rupanya polisi sudah lebih dulu mengetahui itu. Dan saat ini juga, rupanya polisi sudah sampai di dermaga, di mana ketika menyadari polisi telah mengepung, Luke langsung memanfaatkan sebuah kontainer agar bisa kabur dari sini. Luke yang kesal karena masih saja dikejar-kejar akhirnya memberanikan diri untuk mencoba melakukan perlawanan kepada Donnie dan hasilnya Luke tetap saja kalah meski masih bisa bertahan hidup karena dipisah oleh si Poppy. Dan sedikit informasi tambahan, pada misi menangkap Luke ini Michael juga diutus oleh atasannya untuk menggantikan peran si Stephen yang sudah tewas tempo hari. Dalam perjalanan ke kantor polisi, tiba-tiba muncul satu buah mobil truk yang itu adalah anak buah Robinson dan kedua penjahat tersebut berhasil mengambil alih kemudi lalu melakukan serangan dengan sebuah bom asap yang dapat membuat orang tertidur. Di mana sebenarnya si Poppy mampu menghindari itu dan sempat mencoba mengambil alih kemudinya lagi. Tapi sialnya, Poppy tak sanggup bertahan dari serangannya sehingga hasilnya anak buah Robinson berhasil membawa mereka ke markas. Di markas mereka, Luke dan Michael disekap dalam sebuah wadah yang penuh dengan es batu dan di sini Luke kembali disiksa karena tak kunjung membeberkan di mana buktinya berada dan karena tak ingin Luke sampai mati di tangan mereka, Michael pun mencoba menyelamatkannya dan untungnya berhasil. Usai suhu badan Luke kembali normal, mereka segera mencari jalan agar bisa keluar dari tempat ini, di mana mereka tak sengaja terpisah dan Luke menemukan sebuah hati lalu bergegas menghubungi Poppy melalui hati tersebut. Dan di sini akhirnya terkuaklah sebuah fakta bahwa ternyata Michael adalah dalang kedua alias satu naungan dengan Robinson. Loh. Hal tersebut diperkuat ketika akhirnya Luke jujur telah menghilangkan buktinya. Michael saat itu pun langsung ingin membunuhnya. Tapi beruntung hal tersebut tak sampai terjadi karena Poppy datang dengan tepat waktu sehingga akhirnya Luke pun tak jadi terbunuh. Sebelum dibawa ke Amerika, Luke memohon agar dipertemukan terlebih dahulu dengan ibunya dan setelah bertemu lalu mengucapkan salam perpisahan, mereka bertiga langsung kembali menuju ke kantor polisi. Namun baru saja melangkah beberapa meter, tiba-tiba dengan cara tersebut, Donnie berhasil memancing anak buah Robinson itu untuk mengejarnya dan saat menemukan celah untuk membuang senjata yang digenggamnya, Donnie pun langsung menyergapnya. Di mana selanjutnya tiba saatnya bagi mereka untuk bertarung dan dengan ini aksi baku hantam pun dimulai. Atas kejadian yang menimpa Luke ini, Poppy disalahkan karena sembarangan membawa tersangka tanpa izin. Tapi di sini, Donnie membelanya dengan mengatakan bahwa Poppy melakukan itu karena Luke ingin memberikan sebuah bukti kepadanya. Dan Donnie juga mengatakan bahwa buktinya saat ini sudah ada di tangannya. Jelas, Michael yang mendengar itu semakin dibuat khawatir karena Michael takut identitas aslinya segera terungkap.
有時啲手下太 fit 都好麻煩嘅。多謝你幫我解圍喎。我酷㗎，唔使人講多謝嘅。Singkat cerita, esok hari pun tiba. Setelah berhasil menangkapnya kemarin, kini tiba saatnya bagi Donnie untuk menginterogasi orang tersebut. Dan di sini akhirnya didapatilah sebuah fakta bahwa ternyata itu orang adalah mantan Angkatan Laut Amerika Serikat, yang hal itu bisa dilihat dari simbol yang ada di tangannya. Tapi saat sedikit lagi hampir terbongkar semua, muncul Michael yang langsung membunuhnya dengan sebuah senjata beracun yang terpasang di dalam sepatunya. Dan karena kejadian kematian tersangka itu, Donnie lah yang dianggap membunuh. Dan Donnie再亂諗嘢啦，嗱，揸住啦，相機慢慢睇啊。Saat malam tiba, Poppy yang masih menjaga Luke di rumah sakit lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan anak buah Robinson yang menyerangnya dengan sebuah obat bius. Dan di keadaan sempoyongan itu, Poppy masih berusaha bertahan agar Luke tidak sampai terbunuh. Di mana beruntung, saat Poppy benar-benar akan tertidur, muncul Donnie yang menyelamatkannya. Dan Donnie dengan jurus ala Yitman-nya berhasil mengalahkan orang tersebut. 你見點啊？我好眼瞓啊。Untuk mengamankan nyawanya si Luke, mereka membawanya ke sebuah gereja dan di sini mereka mulai mencurigai bahwa Michael ada di balik ini semua, di mana kebetulannya Luke akhirnya sadar juga setelah sekian lama pingsan. Dan tanpa pikir panjang lagi, Donnie langsung meminta Luke untuk menceritakan sosok dari Robinson. 係咪咁啊？唔係啊，係佢啊，係佢啊！ Dan ya, lewat majalah yang Michael berikan itulah, Donnie baru benar-benar percaya bahwa Michael adalah dalang di balik ini semua. Karena Michael pernah mengatakan kepadanya si Robinson adalah temannya. Untuk itu, karena sudah ketahuan, Michael pun sekalian mengakui itu semua. Dan selanjutnya, seperti biasa, perkelahian pun tak terhindarkan lagi. 我唔勉強你。 Ternyata, sedari tadi, Donnie ini diam-diam rupanya merekam pembicaraan Michael, namun sial perekam tersebut rupanya rusak karena tertembak. Tapi meski begitu, Michael tak tahu dan tetap menganggap kasetnya masih utuh. Dan dalam situasi dikejar-kejar anak buah Michael ini, Donnie akhirnya memberanikan diri untuk melawan. Dan lagi-lagi, aksi perkelahian tak terhindarkan. Kenyataan pahit harus Luke terima karena ternyata ibunya diculik setelah Michael tak mendapatkan kasetnya. Di mana karena merasa bertanggung jawab, mereka akhirnya nekat ke sana dengan membawa kaset rusak itu. Lalu tibanya sampai ke hadapan ibunya, tidak ada negosiasi yang berbelit-belit karena memang Michael berniat membunuh mereka semua. Sehingga yang terjadi selanjutnya, pasti kalian sudah paham lah. Ketika hendak menyelamatkan ibu Luke, rupanya Donnie sudah ditunggu oleh salah satu petarung kuat bertubuh gempal. Dan meski begitu, Donnie tetap pede untuk melawannya karena ya memang harus berani. Yang mana walaupun di awal-awal serangan Donnie dibuat kesulitan sampai jaketnya robek, tapi endingnya Donnie lah tetap yang memenangkan pertarungan. Sehingga setelah itu, dengan cepat ia kembali menuju ke arahnya si Poppy yang masih bertarung dengan si Michael. Singkatnya, lewat cara menyerang secara bersama-sama, pada akhirnya Michael pun tumbang juga. Dan tak cuma tumbang, Michael juga tewas akibat terjatuh dari lantai atas. Mamam.
Dijelaskan setelah kejadian besar ini, Robinson resmi ditangkap karena terbukti semua kesalahannya. Dan setelah itu, film pun tamat.